semuanya, selamat datang di Ruang Plano. Halo Sobat Podcast Planologi dimanapun kalian berada, balik lagi nih sama gua Salsabila yang menemani malam kalian maupun siang kalian yang akan ditemani oleh pembahasan kita tentang kuliah praktek di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini ada narasumber kita, ada Bang Daud dan juga Bang Algi. Halo Bang, apa kabar nih Bang? Halo, Salsa. Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman himpunan? Semoga selalu sehat semua ya teman-teman himpunan dan teman-teman Iya, podcast dimanapun kalian berada. Karena waktu juga udah menunjukkan kita harus mulai nih pembahasan kita pada malam ini. Langsung aja kali ya, Bang, kita mulai pembahasan kita mengenai kuliah praktek itu apa sih? Mungkin dari Bang Algi bisa dijawab dulu. Kuliah praktek itu apa sih, Bang? iya. Oke. Sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman himpunan yang udah ngundang saya buat ngisi podcast ini ya. Menurut saya sebelum masuk ke materi, saya mau ngasih ini dulu ya, apa namanya, feedback dulu nih buat teman-teman. Menurut saya juga podcast ini cukup menarik ya. Jadi kita bisa saling bertukar informasi khususnya antar generasi dalam himpunan gitu kan. Terus juga terima kasih nih buat Pak Daud yang udah ikut serta menyelenggarakan kegiatan ini gitu kan. Oke, mungkin lanjut aja kali ya ke materi tentang KP atau kerja praktek. Ini khususnya buat teman-teman himpunan yang apalagi udah mau masuk masa KP nih kan, kalau nggak salah anak-anak 2019 ya yang sekarang udah mau masuk tahap kerja praktek ya, insya Allah tahun depan kalau nggak salah tuh. Jadi untuk kerja praktek ini itu tuh bisa dibilang sebagai praktikum ya, salah satu praktikum anak PWK gitu kan, dimana di kerja praktek ini kita nantinya bakal eh, melakukan magang gitu kan, atau bekerja di salah satu instansi pemerintahan ataupun nanti adalah di berbagai pihak swasta, kayak developer dan konsultan mungkin ya, yang dimana kita di sini ikut membantu kegiatan project mereka gitu, dan juga kita nantinya bakal mempraktikkan ilmu serta kemampuan kita yang udah kita pelajari selama kuliah di dalam lingkup pekerjaan mereka, seperti itu mungkin. Kalau dari saya kira-kira begitu, Salsabila. Oke, mungkin dari Bang Daud nih ada pandangan lain. Apa sih KP itu, Bang? Silakan, Bang. Ya, thank you, Salsa. Sebenarnya secara garis besar untuk KP atau istilahnya kerja praktek ya, itu udah dijelasin tadi sama Bang Algi, betul. Pada dasarnya kerja praktek itu bentuk dari implementasi kita untuk mata kuliah yang udah kita pelajarin selama berkuliah secara materi, kemudian nanti bisa kita praktikin, dan pelaksanaannya kita bisa ngikutin proyek-proyek dari instansi yang tempat kita kerja praktekin gitu, maksudnya gitu. Itu aja sih, Salsa. Oke, Bang. Oke. Tapi kalau KP itu biasanya ada di semester berapa sih, Bang? Kalau KP itu, kalau kita ya, kebetulan di ITSB itu kita ngikutin kurikulum yang baru. KP itu dilaksanakan di semester 8 barengan sama tugas akhir sama satu semester. Itu ya Bang ya, betul ya Bang ya. Kalau tahun lalu sih sebelum angkatan 2017, angkatannya Bang Algi, itu KP dilaksanain di setelah semester 6 biasanya gitu, di waktu libur. Ya Bang ya. Betul banget, betul Bang Daud. Jadi kalau yang saya ketahui gitu ya, untuk mekanisme KP gitu khususnya pada jadwal atau waktu KP di kampus kita, khususnya di prodi kita ini,
untuk waktu kerja praktek itu dimulai di angkatan saya itu di semester 8 seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Daud gitu kan, dimana untuk KP ini dilakukan berbarengan dengan jadwal tugas akhir gitu. Terus tujuannya sebenarnya kalau yang saya pahami pelaksanaan KP di semester 8 ini tuh untuk kita nih sebagai mahasiswa itu tuh udah dalam posisi yang benar-benar matang dan benar-benar siap untuk melaksanakan kerja praktek. Yang dimana kita sudah melewati berbagai macam mata kuliah gitu kan, dan juga praktikum-praktikum yang memang sudah di-set nantinya untuk sebagai pemahaman kita untuk menjalani KP lah, ibaratnya seperti itu. Contohnya seperti kita sudah melaksanakan kegiatan studio 1, studio sampai studio 4 atau 5 ya sekarang kalau nggak salah ada penambahan studio baru kan, di mana dari pengalaman dan ilmu yang sudah kita dapatkan selama masa kuliah itu nantinya akan membantu kita tuh saat waktu KP gitu, saat kita mengerjakan proyek-proyek yang ada di instansi tersebut, yang dimana kita sudah pernah menjalani proyek itu sebelumnya di waktu praktikum kita. Selain itu juga ya kita sudah menjalani mata kuliah atau mengambil mata kuliah sebelumnya yang memang itu juga nantinya membantu kita saat menjalani kerja praktek. Nah, untuk sebelumnya waktu kerja praktek ini sama seperti yang tadi dibilang oleh Bang Daud ya, bahwa kerja praktek ini dilaksanakan pada jeda semester kalau tidak salah 6 ke 7 ya. Jadi itu ada waktu break yang cukup panjang, hampir 3 bulanan, yang itu biasanya dipakai untuk masa kerja praktek itu waktu dulu. Cuma atas pertimbangan-pertimbangan lain, akhirnya waktu KP di program studi kita ini dipindah ke semester 8. Mungkin seperti itu ya, Bang Daud ya? Iya, betul, Bang. Dan betul juga tadi yang dibilang Bang Algi. Kita ikut KP itu tentu dari prodi maupun dari kampus juga udah kasih syarat buat apa-apa aja nih, maksudnya mata kuliah yang sebagai syarat kita untuk bisa ikut KP. Kayak misalnya udah nyelesain studio, mulai dari studio proses, studio kota, studio rancang kota, sampai dengan studio wilayah. Makanya kebijakan dari prodi ngasih waktu untuk masa kerja praktek itu di semester 8, karena untuk penyelesaian studio wilayah sendiri itu adanya di semester 7 gitu. Oke, Bang. Tapi kalau misalkan KP sendiri ini berarti ada syaratnya ya, Bang, harus KP itu harus apa dulu sebelum mengikuti kuliah praktek? Kayak tadi menyelesaikan studionya segala macam ya, Bang. Iya, betul. Selain studio juga sebetulnya ada beberapa syarat lain, mulai dari syarat secara administratif, mulai dari surat keterangan kerja praktek SKP kalau kita bilangnya, mulai dari SKP 01 sampai dengan SKP 05 itu jadi pemenuhan sebagai syarat administratif untuk kita bisa ikut KP. Dan pelaksanaannya untuk SKP sendiri itu berjalan seiring dengan kita melaksanakan KP, katakanlah gitu. Oke, Bang. Jadi kalau misalkan mekanisme yang tadi ada kayak administrasinya segala macam itu kira-kira sulit nggak sih, Bang, ngurus-ngurus untuk mekanismenya sendiri? Kayak tadi bersyarat juga kan kalau mau KP harus menyelesaikan beberapa mata kuliah segala macam itu. Kira-kira sulit nggak sih, Bang, untuk dilakukan? Oke, mungkin kalau untuk dibilang sulit atau enggaknya itu relatif mungkin ya bagi sebagian orang gitu. Jadi kenapa bisa saya bilang relatif? Karena untuk pemenuhan prasyarat KP ini kan kita harus memenuhi beberapa matkul prasyarat kan, atau sudah memenuhi matkul-matkul sebelumnya yang memang itu tuh menjadi syarat untuk nantinya kita mengikuti kerja praktek ini gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mudah, ya kalian harus menyelesaikan matkul-matkul itu terlebih dahulu gitu. Misalnya kayak studio-studio tadi, terus juga mata kuliah lain yang memang itu tuh menjadi syarat KP juga.
Jadi ya kalau bisa sebelum-sebelumnya kalian kasih yang terbaik lah untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut. Kalau misalnya mata kuliah yang sudah di AMPU itu atau yang sudah diselesaikan itu sudah selesai dengan baik, ya saya rasa tidak ada masalah nantinya untuk melanjutkan ke tahap fase kerja praktek. Nah, benar yang seperti Bang Daud bilang tadi bahwa sebagai syarat administratif itu tuh nantinya ada yang surat keterangan kerja praktek atau SKP ini kan, yang dimana SKP ini tuh ada beberapa surat gitu. Kalau tidak salah ada 5 ya Bang Daud ya. Iya betul Bang, Mm-mm. SKP-nya sampai 05. 05 betul. Yang dimana kalau tidak salah SKP 0105 ini tuh nantinya harus kita siapkan sebagai mahasiswa pengampu mata kuliah kerja praktek untuk eh, menjadi apa namanya kelengkapan administrasi untuk diberikan ke instansi atau tempat kerja praktek yang nantinya akan kita ambil seperti itu, atau kita ingin apa namanya ingin daftar lah ibaratnya ke tempat kerja praktek ini. Nah, si surat-surat keterangan kerja praktek ini harus kita siapkan sebelumnya karena nantinya tuh bakal keluar juga surat pengantar dari kampus seperti itu ya kalau nggak salah Bang Daud. Iya betul, teknisnya sih lebih jelasnya kayak gini. Untuk itu kan ada SKP 01 sampai dengan SKP 05. SKP 01 itu kalau nggak salah dia surat izin dari wali kelas. Dalam artian nanti kalian nyantumin beberapa mata kuliah yang udah kalian ikutin, kurang lebih ada 10 mata kuliah. Kemudian nanti minta persetujuan dari wali kelas, baru kita bisa mengajukan surat SKP 02-nya. Gitu. Untuk SKP 02-nya nanti dapat dalam bentuk surat pengajuan dari kampus untuk instansi yang kalian tuju. Nah, nanti baru berlanjut ke SKP 03. SKP 03 itu surat tanda bahwa kalian diterima. Kalian diterima magang di instansi yang kalian tuju sebelumnya di SKP 02. Nah, berlanjut lagi nanti SKP 04 itu surat permohonan permintaan nilai ke instansi, dari kampus ke instansi, dan juga pernyataan bahwa kalian telah selesai mengikuti mengikuti kerja praktek. Baru setelah itu berlanjut ke SKP 05. SKP 05 itu nanti isinya kurang lebih nilai dan pernyataan dari instansi kalian, tempat kalian kerja praktek, untuk diberikan ke kampus untuk laporan. Jadi prosesnya dari SKP 01 sampai SKP 05 itu berkesinambungan. Jadi ada bertahap dari awal kalian persiapan untuk KP, kemudian kalian melaksanakan KP sampai ke kalian selesai melaksanakan KP gitu. Nanti baru di akhir ada SKP 05 itu dalam bentuk nilai kalian gitu, nilai kalian untuk diberikan ke kampus, nilai kerja praktek kalian dari instansi gitu. Bang, sebelum lanjut lagi nih, tadi udah banyak banget bahas tentang SKP. Takutnya teman-teman podcast kita ini bingung, apa sih SKP tuh? Gimana tuh Bang? SKP itu apa sih Bang? Singkatan dari apa SKP itu Bang? Takutnya teman-teman podcast di rumah kebingungan. Dari tadi kita ngebahasin SKP 05 sampai 02 tadi. Tahu-taunya mereka bingung SKP itu apa sih Bang? Oke, mungkin untuk SKP ini ya, atau yang untuk mahasiswa yang mau mengambil KP nih, mungkin dari senior-seniornya sering mendengar kata istilah SKP 01, SKP 02, dan sebagainya. Jadi dari apa yang saya pahami gitu kan, dan mungkin bisa dikoreksi juga nih bagi teman-teman yang lain, SKP itu kalau tidak salah ini surat keterangan kerja praktek. Nah, surat keterangan kerja praktek ini tuh nantinya menjadi dokumen administrasi yang tujuannya itu untuk melengkapi keterangan kalian nih bahwa sudah menyelesaikan kerja praktek. Kurang lebih seperti itu ya Bang Daud ya.
Iya betul Bang, surat Mm-mm. SKP, surat kerja praktek, Iya, surat sebagai kerja praktek tuh. dokumen teknis kalian selama pelaksanaan kerja praktek tuh, mulai dari persiapan sampai dengan kalian selesai kerja praktek itu nanti. Ya, nantinya bakal diserahkan ke kampus lagi gitu untuk melengkapi ya tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dokumen administrasi kalian selama melaksanakan kerja praktek ini. Mungkin sebelumnya juga tadi sudah dijelaskan nih oleh Bang Daud secara runut juga ya, maksudnya untuk fungsi-fungsi dari setiap SKP itu sendiri gitu kan, mulai dari SKP 01 sampai SKP 05. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya lagi nih, kalian bakal di briefing juga pastinya oleh dosen pengampu KP saat kalian nanti sudah mengambil matkul tersebut gitu di awal semester kan, dan dijelaskan juga bagaimana nantinya kalian untuk mengajukan surat tersebut. Nah, mungkin ini tips sedikit gitu ya buat teman-teman yang nantinya akan mengampu mata kuliah kerja praktek ini gitu. Jadi sebisa mungkin kalian sudah menyiapkan dokumen-dokumen administrasi ini dari jauh-jauh hari gitu kan, biar kalian ini tuh nggak keteter dengan deadline pengumpulan SKP ataupun juga dengan proses permohonan kepada tempat KP kalian gitu. Jadi sebisa mungkin dari awal kalian ini nih mengambil matkul KP kan, kalian sudah menyiapkan dulu nih, misal beberapa, kalian udah ada gambaran beberapa opsi tempat KP, dan kalian juga udah siapin nih sekiranya dokumen-dokumen tersebut seperti dokumen utama dan juga dokumen alternatif, agar semisal dari yang pertama ini belum masuk gitu kan, kalian belum beruntung untuk bisa masuk di tempat yang pertama, kalian masih punya opsi kedua dan juga kelengkapan dokumennya udah siap untuk kalian ajukan gitu ya Bang Daud ya. Iya betul Bang, dan juga nggak lupa untuk dalam tanda kutip relasi itu penting ya dalam kalian pelaksanaan kerja praktek. Gambarannya kayak gini, kalian sebelum melakukan kerja praktek seenggaknya dari jauh hari ataupun sebelum kalian melaksanakan kerja praktek atau pas masa kalian persiapan kerja praktek itu kalian mungkin punya kenalan di tempat instansi yang kalian tuju untuk kerja praktek, atau enggak di misalnya entah itu di konsultan, entah itu di pemerintahan. Intinya untuk dalam hal relasi itu penting. Dan juga di awal itu kan pelaksanaan KP itu minimal 2 bulan ya, minimal 2 bulan syaratnya. Itu selama itu juga kalian paralel nih sambil ngerjain laporannya, karena nanti di akhir kerja praktek itu ada yang namanya laporan kerja praktek. Mungkin kalian bisa menyelesaikan sambil ngerjain bab 1, bab 2-nya, karena itu kan masih bahas pendahuluan. Itu sih kalau tips dan trik kalian mau kerja praktek gitu. Tadi Bang Daud bilang katanya minimal 2 bulan, Bang. Itu 2 bulan dari kebijakan kampusnya berarti itu, Bang? Memang 2 bulan? Ya betul, dari kampus untuk pelaksanaan kerja praktek itu minimal 2 bulan. Oh, berarti kalau misalkan tidak, misalkan lebih dari 2 bulan kayak 1 semester 6 bulan itu yang nggak masalah ya, Bang? Nggak masalah sih, cuma nanti kalian bakal istilahnya disaranin lah gitu, diberi saran sama dosen pengampu mata kuliah kalian, karena di dalam kerja praktek atau katakanlah mata kuliah kerja praktek itu kalian nggak akan fokus sama pelaksanaannya aja. Seperti yang saya bilang tadi, setelah kerja praktek nanti kalian ada mulai penyusunan laporan kerja praktek, kemudian pemaparan hasil kerja praktek, entah instansi tempat kalian kerja praktek itu minta buat pemaparan hasil yang sudah kalian kerjakan. Terus juga dari kampus juga nanti bakal minta presentasi kalian selama melaksanakan kerja praktek itu kayak gimana sih gitu. Jadi boleh gitu lebih dari 2 bulan. Yang penting kalian bisa memanage waktu gitu.
Karena di dalam KP itu nggak hanya pelaksanaan KP aja, kalian mengerjakan proyek di instansi tempat kalian KP, tapi juga setelahnya ada kewajiban untuk kalian membuat laporan kerja praktek, terus juga bikin pemaparan hasil kerja praktek kalian gitu. Itu sih. Oke, Bang. Kalau untuk pengalaman dari Bang Algi dan juga Bang Daud sendiri itu gimana sih KP? Kalau Bang Daud kan baru banget nih. KP atau masih KP, Bang Daud? Udah selesai ya? Kalau gue sih udah selesai KP-nya. Kebetulan gue Oh, kemarin KP di Bapeda Kabupaten Bekasi. oh. Cuma Mungkin rencana. mungkin diceritain dulu nih Bang pengalaman Abang dari KP di Bapeda itu gimana sih Bang? Silakan Bang Daud dulu. Iya, kalau gue sendiri sih waktu pelaksanaan kerja praktik kemarin, alhamdulillah lancar. Kemudian dari beberapa katakanlah pegawai di instansi tempat gua KP itu juga humble semua. Ibaratnya kita bisa bareng-bareng sama-sama belajar gitu. Kebetulan juga di tempat instansi gue itu ada kakak tingkat kita, ada Bang Adam tuh, senior alumni PWK, dan seperti yang gue bilang tadi di triknya, maksudnya relasi itu penting. Nah kebetulan kemarin karena gue ada Bang Adam, ya selama masa persiapan KP ya adalah gitu, maksudnya ngobrol, tanya-tanya tentang Bapeda dulu. Kita perlu tahu kan istilahnya tempat instansi yang mau kita laksanain kerja tempat kita buat melaksanakan kerja praktik itu kayak gimana instansinya, kira-kira nanti tugas yang bakal dikerjain apa, dan beberapa hal lain lah gitu buat sebagai gambaran kita aja di awal. Nah kemarin kebetulan sih kalau gue dapat beberapa tugas katakanlah gitu, bantu proyek dari Bapeda. Kayak misalnya gue lebih banyak ngerjain di hal pemetaan. Kebetulan kemarin karena gue di bidang infrastruktur dan kewilayahan, jadi gue ngerjain beberapa proyek kayak misalnya pemetaan persebaran bantuan MCK dalam hal infrastruktur ya, persebaran infrastruktur, kemudian pemetaan titik-titik daerah jalan, kondisi titik-titik infrastruktur jalan yang rusak. Itu sebetulnya untuk sebagai pembantuan data untuk Bapeda lah gitu dalam hal pembenahan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi. Tuh. Kalau itu Bang Daud nyari sendiri atau disaranin Bang itu tempat KP-nya? Kalau itu gue nyari sendiri sih, karena sebelumnya kan gue ada beberapa opsi seperti yang dibilang Bang Algi kan tadi, kita harus sengaja dari jauh-jauh hari nyiapin beberapa opsi buat instansi tempat kita melaksanakan kerja praktek. Nah waktu itu gue milih instansi, dan ada tiga sih, dan ketiganya itu pemerintahan semua. Waktu itu Bapeda, CKTR, dan DLH. Nah setelah gue ngobrol-ngobrol kan sebelumnya di masa persiapan Bapeda itu, gue ngobrol sama Bang Adam yang ada di Bapeda, terus gue juga ngobrol sama Bang Jaka waktu itu di CKTR. Kemudian ya istilahnya komunikasi dulu di luar masa persiapan itu. Ya akhirnya gue nentuin pilihan buat di Bapeda aja gitu, di Bapeda Kabupaten Bekasi. Oh, asik Nah Bang. gue dapat gambaran tadi lah gitu. Kira-kira Iya. kerjanya apa gitu. Berarti selama itu tadi kayak proyek-proyek yang Abang sebutin itu ikut turut membantu ya Bang untuk turut ikut serta gitu dalam pembuatan program tadi kayak apa pembangunan apa tadi itu? Berarti banyak Eh, terlibat juga ya Bang? apa ya? Intinya pembenahan infrastruktur lah gitu yang ada di Kabupaten Bekasi waktu itu dalam hal pemetaannya ya, di bidang Iya, pemetaannya. pemetaan. Oke, kalau makasih Bang Daud. Kalau Bang Oke. Algi sendiri gimana nih Bang KP Bang Algi? Berarti udah berapa lama yang lalu ya kalau Bang Algi KP-nya? Atau Oh, masih KP?
Iya. Oke, kalau untuk KP sih udah selesai ya, udah selesai cukup lama juga. Jadi untuk kerja praktek saya ini tuh udah dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu gitu kan, tahun 2021. Di mana saat itu gitu saya kedapatan kerja praktek tuh di Kementerian ATR BPN gitu kan, di Direktorat Jenderal Tata Ruang dan di Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah 1. Jadi secara umum apa yang saya lakukan di sana gitu, pekerjaan apa yang saya ambil gitu kan di sana itu saya berperan sebagai asisten tenaga ahli gitu. Diperbantukan untuk tenaga ahli di sana yang dimana saya memiliki tugas untuk membantu menyusun kajian revisi dokumen tata ruang gitu. Jadi job desk atau tupoksi utama dari subdirektorat atau tempat yang saya lakukan kerja praktek itu di sana adalah si subdirektorat ini memiliki fungsi utama untuk melakukan revisi terkait dengan evaluasi dokumen tata ruang, maaf. Yang di sana tujuannya itu untuk mengkaji nih dokumen-dokumen tata ruang yang diajukan oleh daerah-daerah untuk dicek gitu kan kelengkapan dokumennya, lalu kesesuaian si isi dokumen tata ruang ini dengan peraturan terkait gitu kan, dan juga dilihat konsistensi peta yang sudah diajukan juga, yang sudah dibuat itu peta tata ruang, ada peta pola ruang dan peta struktur ruang gitu yang diajukan. Lalu saya ini di sana juga ikut dalam mengkaji beberapa wilayah gitu kan, beberapa daerah yang dimana kalau tidak salah itu ada kurang lebih tiga daerah yang saya ikut bantu kaji gitu kan untuk kelengkapan dokumen serta konsistensi isi atau batang tubuh serta album petanya gitu kan. Untuk job desk yang saya lakukan sih kurang lebih seperti itu untuk di sana. Terus untuk apa namanya waktu KP-nya sendiri gitu kan, saya melakukan KP kurang lebih sekitar 3 bulanan gitu, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Yang kata itu saya juga sebenarnya ini yang apa ya, mungkin bisa jadi pelajaran juga nih bagi teman-teman untuk menentukan waktu magang gitu nantinya. Jadi saya ini sempat terlambat dalam menentukan apa namanya tempat KP gitu kan, karena dari sebelum-sebelumnya saya bisa dibilang ini tuh opsi ketiga atau kedua gitu kan, karena saya juga awalnya tidak menyangka gitu bisa mendapatkan tempat di kementerian ini gitu kan, karena sebelumnya saya mencoba ke ada pemerintah daerah gitu, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan juga konsultan, yang dimana di kedua tempat ini tuh ya ada kendala lah gitu, yang dimana saya tidak bisa mengikuti kerja praktik di tempat tersebut. Nah terus setelah saya mendapatkan kabar gitu kan dari apa namanya kerabat lah, yang benar kata Bang Daud tadi juga, itu pentingnya networking serta relasi dalam nantinya gitu di masa-masa kita kerja praktek, itu yang bakal membantu kita juga gitu kan. Dan setelah itu ya saya mencoba mengajukan berkas gitu kan, dan alhamdulillahnya keterima, namun dengan waktu yang apa namanya Mepet berarti ya Bang. cukup Sisa. mepet ya, iya betul, sisa-sisa udah masuk lah ke sedikit masuk ke pertengahan semester, tapi di situ ada batas syaratnya juga kan, bahwa ya minimal KP itu di 3 bulanan apa kalau nggak salah. Jadi akhirnya saya mengapply di 3 bulanan, dan sebenarnya itu cukup apa ya, cukup tidak sesuai juga dengan timeline KP yang sudah disediakan oleh kampus gitu. Jadi pada akhirnya saya ini cukup telat gitu kan dalam menyusun laporan KP-nya dan juga mungkin presentasi akhir gitu. Tapi alhamdulillahnya masih keburu gitu kan ya, walaupun sudah masuk ke detik-detik akhir.
Nah, selain itu yang menjadi kendala juga tuh SKP 05 sebenarnya ya. Mungkin Mas Daud juga sempat mengalami kendala ini ya, Bang Daud. Iya, sama. SKP Pengalaman KP 05. nih sangat luar biasa ya, sampai ada pengalaman. Apa tadi SKP 405 gimana tuh Bang? S05 betul ya. Iya. Karena SKP 05 ini kan yang surat keterangan bahwa kita telah menyelesaikan tugas atau pekerjaan di tempat magang atau kerja praktek kita ini kan. Nah, itu tuh biasanya keluar kalau kita sudah melakukan presentasi akhir, pemaparan, kita juga sudah mengajukan laporan yang kita punya, itu biasanya baru keluar. Dan kalau misalkan kita juga menyusun laporannya sedikit lama atau menyusun pemaparannya juga mungkin telat dari jadwal, itu biasanya akan membuat si SKP 05 ini juga akan cukup terlambat gitu keluarnya. Dan juga teman-teman nih, sedikit tips juga nih buat teman-teman. Jadi kalian juga coba kasih spare waktu cukup banyak lah untuk menunggu si SKP 05 ini keluar dan juga menyusun laporan gitu. Karena kita nggak tahu gitu, ada kondisi eksternal yang nantinya tuh bisa mempengaruhi kerja praktek kita juga. Contohnya kayak pas zaman saya dulu kan lagi tinggi-tingginya kasus COVID nih, akhirnya kantor nggak dibuka dan dosen pembimbing KP saya juga jadi kesulitan untuk mengurus SKP 05 saya gitu. Nah, makanya buat teman-teman tadi coba untuk mengatur spare waktu cukup baik itu nantinya, dan kalau bisa kalian udah menentukan si tempat kerja praktek ini tuh lebih awal, coba mengajukannya itu lebih awal. Jadi nantinya untuk waktu kalian melaksanakan kerja praktek jadi lebih efektif gitu. Apalagi kan nantinya kalian bakal menyambi juga nih dengan tugas akhir ya. Nah, itu kalian juga harus bisa lebih pintar-pintar lagi tuh, seperti itu. Ya mungkin itu ya Bang Daud. Kalau dari saya itu Salsabila juga mungkin ada tambahan nih dari Bang Daud mengenai pengalaman. Ini sebelum ditambah nih Bang, saya kepikiran banget nih sama tadi terakhir Bang Algi bilang berbarengan dengan tugas akhir. Gimana itu Bang, sensasi dan tantangannya sendiri tuh? Kan berbarengan dengan tugas akhir pastinya kesulitan dan segala macam tuh pasti ada ya Bang. Betul. Ya kalau untuk dilihat tantangannya, saya rasa cukup banyak ya tantangannya. Mungkin saya dan Bang Daud juga salah satu mahasiswa yang ya kenal dampak dari tantangan tersebut gitu. Tapi maksud saya ini ya jangan diambillah contoh yang sebenarnya oleh teman-teman yang nantinya akan ngambil tugas akhir dan juga kerja praktek dalam satu semester berbarengan gitu kan. Jadi kalau bisa ya kalian menyusun strategi dan juga cara-cara yang bisa lebih efektif serta efisien gitu dalam mengerjakan kedua hal tersebut. Karena kedua hal ini memang sama-sama penting gitu. Kerja praktek ya menambah pengalaman kita dan juga menambah relasi, koneksi kita, serta ya sekaligus mengimplementasikanlah ilmu-ilmu serta pengalaman organisasi atau dan segala macam yang setelah kita ambil selama kuliah, dan ini salah satu bentuk prakteknya kayak gitu kan. Tapi di lain sisi kalian juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akhir kalian seperti itu. Jadi ya mungkin bisa kalian atur strategi ini di awal-awal semester, kayak ya kalian mengatur waktu KP kalian, intensitas kerja selama kalian melaksanakan KP tadi, serta gimana caranya kalian bisa menentukan penelitian atau tugas akhir itu yang bisa sinkron atau relevan dengan proyek KP kalian gitu. Jadi lebih baik seperti itu sih kalau saya rasa. Jadi contohnya gini, kalian mengambil topik tentang tugas akhir yang sekiranya kalian bisa mengambil data atau melakukan wawancara untuk pengambilan data khususnya itu berbarengan dengan kalian melaksanakan kerja praktek. Ya kayak semisal kalian mengambil topik tentang banjir contohnya kan. Terus kalian juga di sana itu KP-nya misal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana kalian bisa mengkaji nih data-data banjir, kalian juga bisa menanyakan hal-hal terkait dengan banjir kepada key person yang memang istilahnya sudah sering berhubungan dengan problem banjir, misal kepala Bapeda atau staff-staff yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi kalian tuh ya ibaratnya sekali mendayung nih 1-2 pulau terlampaui lah, ibaratnya kalau peribahasanya seperti itu ya. Mungkin itu sih ya Bang Daud ya, kalau pelajaran dari apa yang udah kita lewati gitu ya.
Ya benar banget Bang. Intinya di semester 8 itu karena kita ya melaksanakan KP itu berbarengan sama tugas akhir. Jadi sebisa mungkin kita mulai atur strategi untuk manage waktu. Apalagi kan betul kayak kata Bang Algi, gue termasuk pada pelaksanaan kemarin itu kurang bisa sih manage waktu. Padahal kalau kita maksimalin sih bisa sambil menyelesaikan tugas akhir gitu. Buat jadi pelajaran kalian aja nih, adik-adik di angkatan 2019 sampai ke bawahnya lah gitu. Nanti sama pelaksanaan KP, khusus KP ya, itu kan ada laporan tuh, kalian bisa mulai misalnya ngerjain di bab 1, bab 2, pendahuluan dan tinjauan materi kalau nggak salah ya isi laporannya itu. Bab 1, bab 2 lah mulai dicicil maksudnya gitu untuk pengerjaan laporan KP-nya sambil kalian melaksanakan KP. Terus juga kalau bisa tugas akhir kalian kalau bisa ya entah sih itu pilihan entah nanti pelaksanaan gimana, kalau bisa kalian ambil tugas akhir yang topiknya di daerah yang sama tempat kalian melaksanakan kerja praktek. Lebih beruntung lagi topik itu jadi apa ya ibaratnya isu strategis maksudnya gitu, yang kebutuhan datanya bisa kalian dapatkan juga banyak dari instansi tempat kalian kerja praktek. Jadi ada korelasi tuh antara kerja praktek kalian sama kalian mengerjakan tugas akhir gitu. Ya selain itu juga tantangan lain ya secara eksternal ya dari diri kalian sendiri lah gitu. Eksternal lagi, internalnya ya dari diri kalian sendiri. Karena sugesti kalian ngerjain KP bareng dengan tugas akhir itu pasti ya ada dari hal malesnya, terus mungkin kalau kalian dapat tempat kerja praktek yang proyeknya lumayan banyak dan itu betul-betul butuh tenaga kalian, misalnya nanti banyak gangguan kayak kalian capek habis ngerjain proyek dari KP dan sebagainya gitu. Pada intinya ya balik lagi di awal gitu, gimana kalian bisa manage waktunya gitu, manage waktu kalian antara pelaksanaan kerja praktek dan juga kalian mengerjain tugas akhir gitu. Oke Bang. Bang, mungkin satu lagi nih. Pernah ada nggak sih Bang kasus ada yang belum dapat KP, tempat KP gitu Bang? Jadi kebingungan udah di akhir tuh. Ada nggak sih Bang? Ada sih, itu kebetulan kalau di angkatan gue sendiri ada teman gue. Dia sampai hampir termasuk gue dan teman-teman udah mau selesai kerja praktek, dia baru dapat instansinya, dan itu pun atas saran dari dosen tempat instansinya, dan alhamdulillah dia keterima gitu. Jadi ya dia banyak maksudnya waktunya mepet, jadi harus mengejar laporannya dan sebagainya gitu. Pada intinya ya balik lagi gitu, triknya di awal kalian minimal sebelum persiapan KP kalian udah punya opsi nih, kalian bakal kerja praktek di instansi apa, terus juga dalam hal relasi dan networking kalian udah ada gitu. Oke Bang. Berarti emang ada kasusnya nggak dapat tempat KP, tapi di akhir-akhir waktu itu dapat, tapi waktunya mepet dan mungkin nggak maksimal kali ya Bang laporannya atau tugas akhirnya gitu. Mungkin seperti itu ya Bang? Ya intinya kalian harus bisa dari awal nyiapin opsi tempat kerja praktek, dan juga jangan putus komunikasi sama dosen pengampu mata kuliah KP-nya gitu. Kalaupun kalian ada kendala di hal teknis maupun hal administratif, itu ya seenggaknya ada laporan dari kalian untuk dosen pengampunya. Jadi nanti insya Allah lah gitu, maksudnya dari dosen pengampunya. Kalau kemarin kan gue Bu Keti itu pasti dibantu gitu, ibaratnya gitu dalam hal ya
ada bentuk saran lah gitu. Oh, ini ada nih lowongan buat kerja praktek gitu, misalnya gitu. Intinya jangan putus komunikasi dan juga kalau ada kendala apapun ya laporin gitu ke dosen pengampunya. Oke, Bang. Mungkin sedikit satu lagi nih, Bang. Mungkin dari Bang Alki dan Bang Daud, tips dan trik secara singkat buat teman-teman yang nantinya bakal KP. Dan mungkin nih dari angkatan 19 yang mendekati untuk KP, apa sih Bang tips dan triknya? Mungkin singkat aja kali Bang, berhubung waktu kita udah mepet nih Bang. Silakan. Oke, siap Salsa. Mungkin kalau dari saya, ya intinya seperti yang tadi udah dijelasin juga nih sama Bang Daud gitu kan, atau kayak diskusi-diskusi kita sebelumnya. Jadi ya baik untuk kalian udah prepare nih sebelumnya, kalian sudah melis instansi-instansi mana aja yang sekiranya kalian bisa untuk masuk gitu kan. Terus juga kalian bisa mengatur strategi untuk nantinya kerja lebih efektif antara kerja praktek dan juga tugas akhir gitu. Biar kalau misalnya kalian punya target untuk bisa lulus tepat waktu, kalian bisa menyelesaikan KP dengan tepat waktu, ya kalian juga bisa kerja dengan seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin Oke, ditambahkannya oleh Bang Bang Algi, Daud. makasih banyak. Kalau dari Bang Daud gimana nih Bang? Apa sih tips and triknya? Eh, kalau untuk teman-teman semuanya yang mau ngerjain kerja prakteknya, intinya jangan lepas komunikasi apapun itu. Kalau kalian belum punya opsi untuk tempat kerja praktek, banyak-banyak diskusi lah, entah itu sama teman satu angkatan yang bakal sama-sama ngerjain kerja praktek, ataupun diskusi sama dosen. Nah, ya setidaknya minta saran gitu. Terus juga kalau ada kendala apapun dalam hal teknis pelaksanaan KP atau dalam hal administratif misalnya SKP, itu cepat konfirmasi juga sama dosen pengampunya supaya nanti cepat ditindaklanjuti supaya beberapa permasalahan-permasalahan seperti belum dapat tempat instansi, terus juga belum dapat terus juga ada kendala secara teknis sama pelaksanaan KP-nya itu cepat diketahui sama dosen pengampunya dan ada insya Allah ada saran nanti atau solusi yang bisa dicari solusinya bareng-bareng gitu. Itu sih, jangan lepas komunikasi aja. Oke Bang, makasih banyak nih Bang. Mungkin saya ituin sedikit. Jadi teman-teman podcast, kalau yang nantinya bakal KP itu yang pertama, kalau bisa topiknya itu nggak jauh-jauh dari tempatnya, nggak jauh dari tempat KP, dan juga topiknya kalau bisa hampir-hampir mirip lah ya sama KP agar nggak kesulitan untuk mencari data, mengolah data, dan segala macam. Dan juga efisien waktu itu penting banget sebelum waktu menjelang KP itu udah dipersiapkan nih teman-teman podcast untuk tempatnya segala macam, dan kalau emang nggak ada tempat dan belum dapat tempat mungkin bisa langsung konfirmasi ke dosen pengampunya masing-masing. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak kepada Bang Algi dan Bang Daud yang udah berkenan nih hadir untuk di podcast Ruang Pleno ini. Terima kasih Bang.